Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Daniel Avandi, NIM 1813304x294 dari kelas 4 PGSD A2, mahasiswa dari Unisnu Jepara. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran Jigsaw. Ya, di sini ada daftar menu. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada penemu, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada langkah-langkah, yang kelima ada kelebihan, yang keenam ada kelemahan, yang ketujuh tersedia video, dan yang terakhir ada pantun. Ya, yang pertama ada pengertian model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah model pembelajaran kooperatif, di mana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang secara heterogen dan bekerja sama, saling ketergantungan yang positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Dari Arendt 1997. Ya, yang kedua ada penemu model pembelajaran Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Salvin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins. Arendt 2001. Ya. Yang selanjutnya ada karakteristik model pembelajaran Jigsaw. Yang pertama, siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang dengan memperhatikan keheterogenan. Yang kedua, bekerja sama positif dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Yang ketiga, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli yang saling bekerja sama. Ya, dan selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran model Jigsaw. Yang pertama, membuat grup yang terdiri dari bermacam latar belakang, terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Langkah pertama ini membentuk kelompok-kelompok yang terdiri sampai 4 sampai 6 siswa, dikumpulkan menjadi kelompok pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan yang kedua, dalam grup siswa akan diberi subkonsep yang berbeda. Diberi subkonsep ini maksudnya itu diberi seperti materi yang akan diberikan dan nanti akan dikaji oleh kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, setiap grup berdiskusi dan menjelaskan subkonsep yang telah diberikan dan memutuskan staf ahli yang bergabung ke grup staf ahli. Yang keempat, anggota staf ahli akan mendiskusikan setiap subkonsep yang ada dan mengkoneksikan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, grup ahli dibimbing untuk diskusi tentang konsep yang ada dan saling bahu-membahu memahami konsep yang diberikan. Ya, nantinya grup ahli ini akan membimbing jalannya diskusi ke teman-temannya, saling bahu-membahu menemukan materi yang dikaji oleh kelompok tersebut. Yang keenam, setiap grup akan menjelaskan di depan kelas hasil daripada diskusi yang ada. Nah, setelah diskusi nantinya peserta didik akan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusinya. Yang ketujuh, guru akan mengadakan kuis untuk setiap siswa pada akhir pembelajaran mengenai materi konsep yang sudah diterima. Yang delapan, siswa akan menyelesaikan kuis individual dan grup. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan model pembelajaran Jigsaw. Adapun kelebihan model pembelajaran Jigsaw, yang pertama, dengan adanya staf ahli, maka segala aktivitas guru akan semakin mudah, sehingga guru bisa memikirkan target lain untuk kebaikan siswa.
Yang kedua, pemahaman setiap materi yang diberikan akan semakin menyeluruh pada siswa. Siswa bisa merasakan pemahaman yang hampir sama. Yang ketiga, model pembelajaran Jigsaw bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa karena di sini mereka dilatih untuk menjelaskan dan berpendapat. Di balik kelebihan model pembelajaran Jigsaw, tentunya ada kelemahannya juga, yaitu kelemahan model pembelajaran Jigsaw yang pertama, fokus mendasar dari pembelajaran Jigsaw adalah pembelajaran dengan penjelasan teman. Nah, ini bisa menjadi masalah bila siswa yang dijelaskan mempunyai pemahaman teori yang berbeda. Yang kedua, kendala lain adalah bila beberapa siswa tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup dalam menjelaskan teori kepada temannya. Ini bisa mengakibatkan kebutuhan dalam diskusi. Yang ketiga, implementasi pembelajaran Jigsaw dengan jumlah siswa lebih dari 30 itu akan susah. Ya, di sini saya akan merekomendasikan video dari channel YouTube Ikhwan Project. Nah, nanti bisa dilihat di situ ada linknya juga. Di situ membahas implementasi atau penerapan model Jigsaw di dalam kelas. Adapun simulasi langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran tipe Jigsaw, kita dapat lihat sendiri. Yang pertama yakni terima kasih. Kemudian adapun drill and practice-nya yakni pertanyaan prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap kecuali ketika Anda menjawab salah
maka diberikan animasi. Dan ketika Anda menjawab benar, maka diberikan animasi pula. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah semua dibahas, di sini saya punya pantun. Pantunnya itu pulang sekolah jalan kaki. Jalan kaki sampai rumah. Kututup presentasi ini. Salam hormat, terima kasih. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.